Baik, assalamualaikum. Hari ini kita kembali belajar muatan matematika ya. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan materi yang kemarin terakhir ya, yang di semester 1. Sebenarnya ini juga masih materi semester 1, tapi karena kemarin belum selesai, jadi Ibu tetap ajarkan agar kalian paham. Nah, di pembelajaran yang telah lalu kita belajar tentang menentukan hubungan antar satuan debit. Masih ingat ya? Satuan debit itu kan misalnya liter, mililiter, kemudian ada sentimeter kubik, meter kubik. Nah, itu satuan debit. Dimana kalau hubungan antar satuan berarti satuannya yang diubah-ubah dari satu satuan lain ke satuan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang menentukan hubungan antar volume, waktu, dan debit. Nah, berarti ini volume, waktu, dan debit. Berarti di sini kita sudah menggunakan rumus. Masih ingat ya? Rumus umum mencari debit. Debit adalah volume bagi waktu, atau disingkat D besar. Debit D besar sama dengan V besar. Kalau volume itu V besar, kalau V kecil itu kecepatan. Jadi D sama dengan V per T ya. Itu rumus utama dari mencari debit. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Misalnya begini, ember kalian bocor. Nah, pastikan ada air yang keluar dari lubang tersebut. Nah, banyaknya air yang keluar dari lubang itulah yang dinamakan debit. Atau kalian mengisi air di bak menggunakan keran. Nah, banyaknya air yang keluar dari keran itulah yang disebut dengan debit air. Paham ya? Nah, sedangkan volume adalah isi atau kapasitas. Artinya banyaknya benda dalam suatu wadah. Misalnya banyak air dalam bak tersebut, itulah yang disebut dengan volume. Kalau waktu berarti waktu yang dibutuhkan air tersebut mengalir untuk memenuhi atau keluar dari wadah yang bocor, atau kalau dari keran berarti waktu yang dibutuhkan air tersebut keluar dari keran sampai memenuhi suatu tempat atau suatu wadah ya. Nah, sekarang Ibu mulai dengan contoh. Kalian bisa lihat pada buku kalian di halaman 53 ya. Buka halaman 53. Di situ ada contoh. Nah, di situ dia diketahui volume, waktu, dan debit. Nah, di situ yang nomor 1 diketahui volumenya. Tapi ini dia bukan soal cerita ya. Jadi dia berupa tabel, disajikan dalam bentuk tabel. Volumenya 20 liter. Waktunya 10 menit. Berarti ditanya berapa debitnya. Berarti debitnya ini nanti satuannya harus liter per menit. Kalau dicari menggunakan rumus debit. Tapi kita lihat dulu di sini dia mintanya apa? Dia mintanya liter per menit. Apabila di sini satuannya berbeda, maka nanti hasil dari liter per menit ini kita ubah lagi ke satuan tersebut. Tapi karena ini di sini dia memintanya sama ya, yaitu liter per menit. Jadi di sini tidak ada masalah. Kita langsung saja masukkan ke rumus. Rumus mencari debit tadi apa? Debit adalah volume bagi waktu. Nah, volumenya berapa? Volumenya 20 liter. Terus waktunya 10 menit. Berarti tinggal dibagi aja. Volume bagi waktu 20 bagi 10 sama dengan 2. Berarti 2 liter per menit. Paham ya? Baik, contoh nomor 2. Volumenya 100 liter. Waktunya di sini tidak diketahui ya. Nanti kita cari di sini.
Nah, di sini debitnya 50 liter per jam. Berarti jam, waktunya di sini jam, diminta jam, berarti tidak ada masalah. Jam. Liter, debitnya berarti volumenya liter. Liter berarti liter per jam, berarti tidak ada masalah, tidak ada yang akan dirubah nantinya. Kita masukkan saja ke rumus. Kalau yang ditanya waktu, masih ingat rumus segitiga yang ibu ajarkan? Perhatikan. Nah, ini ingat ya, atas bawah itu artinya dibagi, kalau samping kiri kanan itu dikali. Harus ingat dulu rumus awal ini untuk memudahkan biar untuk menghafal rumus. Nah, ini debit, rumus awal debit sama dengan volume bagi waktu. Sekarang yang ditanya waktu, berarti kita tutup waktu T, berarti rumusnya menjadi volume dibagi debit. Paham ya? Jadi rumusnya menjadi volume bagi debit karena yang ditanya adalah waktu. Nanti kita masukkan volume dibagi debit berarti 100 per 50 ya. Nah, kita coret ini nolnya 1, jadi tinggal 10 bagi 5, 2. Jadi waktunya 2 jam. Paham ya? Sekarang nomor 3. Nah, di sini ibu loncat. Oke, kita bahas nomor 3 dulu. Di sini yang ditanya adalah volumenya. Nah, sekarang diketahui waktunya 2,5 jam. Debitnya 18 liter per jam. Di sini volumenya titik-titik berapa desimeter kubik. Nah, harus tahu dulu desimeter kubik itu persamaannya apa. Kalau dialihkan ke yang ada liter-liternya sama dengan liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, berarti ini dengan ini sama ya. Jadi ini anggaplah liter. Jam, berarti liter per jam, jadi tidak ada masalah. Kita langsung saja. Yang ditanya volume. Kita lihat lagi rumus segitiga. Volume berarti tutup volumenya. Berarti rumusnya menjadi debit kali waktu ya. Kiri kanan berarti dikali debit kali waktu. Berarti kita kalikan. Berarti di sini caranya lihat. Volume kali waktu. Debit kali waktu berarti 2 atau bisa dibalik sama saja. 2,5 dikali 18 sama dengan 45 desimeter kubik atau liter. Karena liter dengan ini sama saja ya, jadi tidak usah diubah lagi ini ke sini. Jadi jawabannya 45 liter. Paham ya? Oke, nomor 4. Diketahui volume 15.000 cc. Nah, ingat cc itu sama dengan mililiter dan sama dengan sentimeter kubik. Waktunya 30 menit. Nah, yang ditanya berapa di sini liter per jam. Oke, sedangkan di sini cc ke menit. Cc itu di sini ada liternya, berarti kita ubah ke mililiter. Berarti anggaplah ini 15.000 mililiter 30 menit. Berarti nanti ini hasilnya mililiter per menit. Sedangkan ini liter per jam. Berarti kita cari dulu mililiter per menit, kemudian diubah ke liter per jam karena berbeda yang diminta di sini satuannya, ya. Apa rumus debit tadi adalah volume bagi waktu, berarti 15.000 dibagi 30. Ini tadi ingat ya, ini mililiter atau cc, berarti 15.000 jawabannya 500 cc ya. 500 cc atau mililiter per menit. Sedangkan yang diminta liter per jam. Berarti yang 500 mililiter per menit diubah dulu menjadi liter per jam. Ini mililiter ke liter, berarti dibagi 1000 ya, naik 3 tangga ya, masih ingat ya. Berarti 500 per 1000 per menit ke jam, berarti 1 dibagi 60, 1 per 60 sama dengan
500 per 1000 dikali, ingat kalau pembagian pecahan dibalik, 60 per 1. Jawabannya sama dengan 30.000 per 1000. Hasilnya berapa? Coret 3, tinggal 30 bagi 1. Hasilnya adalah 30 liter per jam. Oke, kenapa diubah? Karena dia mintanya di sini satuannya berbeda, sedangkan di sini satuannya mililiter, di sini menit. Jadi mililiter per menit, baru diubah ke liter per jam. Kalau yang tadi yang 1, 2, 3 itu tidak ada perubahan satuan, jadi langsung ke rumus saja, langsung dimasukkan rumus saja. Oke. Sekarang nomor 5. Volumenya 72.000 ml. Nah, ditanya waktunya ya, dalam menit. Berarti mililiter per menit. Ya, di sini apa? Liter, 1 liter per menit debitnya. Berarti ada perbedaannya, nanti akan kita mengubah karena di sini mililiter, di sini menit, sedangkan di sini satuan debitnya liter per menit. Ada perbedaan, tapi kita cari dulu pakai rumus yang tadi. Waktu tadi, kalau waktu rumusnya menjadi volume dibagi debit. Kita tutup ini, berarti menjadi volume bagi debit. Volumenya 72.000 ml per debitnya 1 ya, 1. Oke, sekarang 1 liter per menit. Nah, sekarang ini di sini Ibu langsung ubah dulu 72.000 ml ini, di sini kan dimintanya liter, di debitnya kan liter, berarti harus diubah menjadi liter. Ini mililiter diubah dulu menjadi liter karena debitnya satuannya liter. Berarti mililiter ke liter dibagi 1000 ya, naik 3 tangga. Berarti ini dibagi 1000 tinggal 72. Satuan waktunya menit, ini menit. Berarti tidak ada masalah, berarti tidak usah diubah, berarti tinggal dibagi 1. Jawabannya adalah 72 menit. Paham ya? Oke.